Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 16 Februari, Pak Ditejo akan mengabarkan panen dengan pola tanam sawur sesuai yang saya laporkan terdahulu. Inilah saudara-saudara petani, alhamdulillah hasil pertaniannya dengan pola sawur bagus seperti ini. Ya, ini untuk pola tanam sawur hanya cocok untuk tanah tak ada hujan, karena apa itu istilahnya, musim cuaca bisa kita prediksi. Di hari ini sudah dipanen. Nah, ini mulai panen ini padi. Alhamdulillah, semoga hasil ini berkah, berguna untuk semua masyarakat yang membutuhkan. Jadi sahabat peternak dan petani, sesuai yang saya janjikan pada saat Pak Ditejo nyawur, ini hasilnya. Sangat bagus, lumayan bagi petani. Selama olah pertanian itu berhasil, itu adalah suatu kebahagiaan atau kegembiraan. Petani tidak pernah merasa rugi walaupun hasil produksi sangat murah. Jadi saat ini Indonesia murah sandang, murah pangan, damai bahagia. Jadi selama petani giat memanfaatkan lahan yang ada untuk pertanian, menanam apapun yang bisa dimakan, pasti sejahtera. Saat ini gabah atau hasil padi panen seperti ini, setelah dipotong operasional, harga gabah hanya Rp385 atau Rp385.000 per 1 kuintal. Jadi sangat murah sekali. Namun bagi petani adalah kebahagiaan tersendiri karena menanam padi jadi. Sahabat tani, untuk metode sawur ini kelebihannya ongkos produksi bisa ditekan. Hasilnya alhamdulillah lumayan, bisa maksimal. Paling tidak kalau di sini Pati Selatan ini satu bau paling tidak ini mesti bisa 5 ton karena pola tanamnya sawur. Tapi menang di ongkos produksi, itu yang menjadi pilihan. Jadi untuk rekan-rekan petani yang jaringan irigasinya bagus, tetap pola tanam Dacar Legowo yang paling bagus hasilnya. Nah, ini padi panen thresher, karena untuk operasional terpaksa dijual kepada pemilik modal, karena kalau panen seperti ini terlalu banyak tidak bisa merawat atau menjemur karena cuaca ini baru
banyak hujan malah banjir. Namun demikian alhamdulillah Pak Tejo panen. Semoga panen ini bermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillah, saudara-saudara peternak, ini saya kabarkan sesuai yang saya kabarkan pada waktu musim sahur dulu adalah tanggal 20 Oktober. Nah, ini saatnya panen. Nah, inilah kualitas padinya. Menurut padi bagus. Nah, gitu sahabat ternak saya gambarkan. Nah, untuk tetangga-tetangga padi ini masih hijau. Padi sudah panen. Untuk rekan-rekan yang mengandalkan pada hujan ketika mau musim tanam, saya sarankan, karena teknologi ini sudah maju, perkiraan cuaca bisa kita ketahui. Jadi kalau curah hujan pada awal musim hujan itu sedang, itu sangat cocok untuk nyawur. Nah gitu, bulan Oktober kalau perkiraan cuaca sudah bagus, itu sudah bisa dimulai tanam dengan cara sahur. Hanya kelebihannya yaitu ongkos produksi ringan, kelemahannya gulma, rumput, ini ekstra perawatan. Itulah rekan-rekan sahabat tani, dan nanti akan saya sambung dengan perkembangan pedet Pak Tejo yang sudah ada 13 bulan jalan di kandang. Begitu saudaraku, mari kita patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan tetap gembira, produktif. Selalu berdoa semoga semua wabah ini segera berakhir dari bumi NKRI atau seluruh dunia. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Hari ini Pak D akan mengabarkan perkembangan sapi Pak D yang ini adalah bulan ke-13 di kandang Pak D. Rencana Pak D adalah 18 bulan di kandang yang nanti akan Pak D jual setelah mendekati Lebaran Haji. Jadi kepada para dermawan, para orang yang siap berkorban, silakan datang ke tempat Pak D. Sapinya siap memenuhi syariat yang disyaratkan untuk korban. Para sahabat ternak, banyak peternak yang bertanya kepada Pak D, apa rahasianya Pak D memelihara sapi? Rahasianya satu, siapkan makanan hijauan, gunakan limbah pertanian yang ada, usahakan jangan memberi makanan yang mahal-mahal terhadap sapi yang kita pelihara. Karena apa? Karena tujuan kita berusaha itu adalah untuk profit atau keberuntungan. Inilah perkembangannya. Hari ini sudah mulai musim panen padi. Jadi sapi cukup kita beri makanan padi ini, limbah padi, yaitu jerami. Nah inilah, mereka makan sangat lahap. Yang penting sapi itu kuncinya adalah sehat. Untuk memiliki sapi sehat, peternak pemula harus waspada, harus rajin, harus teliti. Misalnya begini, setelah sapi ini di kandang, biasakan sebulan sekali diinjek vitamin. Kalau Pak D banyak yang bertanya, ini bukan promosi, menggunakan injek apa Pak D? Ini saya jawab ya dengan jujur bahwa Pak D menggunakan multivitamin produk Mayer. Ya dah, produk Mayer. Setiap 1 bulan sekali cukup 10 mili, ini menunjang kesehatan sapi.
Ini yang dilakukan Pak D setiap bulan sekali, sehingga sapi itu alhamdulillah sehat. Banyak yang bertanya, Pak D, ini banyak sapi yang sakit, pincang dan lain sebagainya. Itu karena perawatannya tidak teliti. Sapi walaupun sehat sebulan sekali, kalau Pak D ini dikasih injek multipit. Ya, kalau Pak D menggunakan multipit, Mayer banyak, multivitamin macam-macam, silakan, monggo. Tapi kalau Pak D menggunakan multipit, produk Mayer. Jadi silakan para peternak pemula itu sebulan sekali. Nah, kenapa? Karena menjaga stamina sapi agar menghadapi perubahan musim tidak terkejut atau tidak kaget, karena sapi ini kalau sehat insya Allah tidak ada penyakit. Nah, inilah para sahabat peternak, Pak D sengaja membesarkan sapi dari sapi usia lepas sapeh. Kenapa begitu? Ya karena kemampuan Pak D memberi yang kecil-kecil dibesarkan. Kalau menggemukkan sapi dari sapi yang sudah besar, tidak ada tantangannya. Kalau sapi kecil kemudian bisa seperti ini yang baru kepuasan tersendiri. Tapi para sahabat ternak, saya sarankan sekali lagi, kalau sahabat ternak ingin beternak, sediakan hijauan dimanapun ditanam, tidak usah ragu. Prinsip orang beternak, ojo wedi kangelan. Kalau tadi Pak D dari sawah, dari kebetulan ini Pak D panen dengan pola tanam sawur, ini tadi sudah dipotong. Walaupun harga jual ini sangat tidak bagus untuk petani, tapi tidak apa-apa karena petani bukan pedagang, yang penting parinya berhasil, itu sudah bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, inilah kalau perkembangannya, kalau mau melihat ini, sini Mas, maju sini. Nah, ini yang mengikuti, nah ini perkembangannya. Makan seperti ini. Oh, besar, tebal, karkasnya super, non lemak. Nah, lemaknya sangat tipis sekali. Ya, ini beratnya sudah 650 up. Ini. Nah, ini dalam waktu sudah 13 bulan. Jadi untuk sahabat peternak pemula, bagi yang bingung atau kesulitan mencari bibit sapi, silakan datang ke tempat Lembu Kamandanu. Di sana tersedia dan akan diberi nasihat atau saran untuk sapi yang dibutuhkan yang bagaimana. Nah, inilah hasilnya. Ini pilihannya Mas Didi. Ini bagus-bagus semua, dan ini belum poel ya istilahnya. Oh, belum rapas. Wah, besar ya, sini maju. Nah, ini sapi-sapinya Pak D. Tidak ada yang stunting. Oh, tumbuh panjang, tinggi, besar, tebal. Nah, ini lewat. Nah, ini yo. Nah, ini tidak kenyang. Ini ya, ini para sahabat ternak, ini perkembangannya sesuai yang saya janjikan, bahwa setiap 6 bulan pasti akan saya informasikan perkembangannya. Ini adalah 6 bulan ketiga di kandang Pak D. Mudah-mudahan sesuai dengan target yang Pak D inginkan. Ketika 18 bulan di kandang bisa berat mendekati 750 atau 750 up, syukur bisa 800 kilo. Sehingga nanti lebaran haji sudah siap untuk para dermawan yang mau berkorban. Karena ini sangat bagus, makannya penuh hijauan. Nah, ini saudara. Nah, ini. Ini saudaraku, para peternak. Nah, nih, makan. Jangan.
Nah, ini beratnya hampir 500-an ini. Nah, ini kenapa kok demikian? Karena Pak D memberi makanan dengan hijauan full, kemudian makanan penguatnya adalah dedak. Dedak kebetulan ini musim panen, nanti menjelang 6 bulan ketiga ini makanan penguatnya Pak D tambahi. Jadi kalau masih sangat muda, ketika pertumbuhan sapi ini masih menyesuaikan, makanan cukup hijauan. Yang penting multivitaminnya setiap bulan sekali dan obat cacing. Itu yang Pak D lakukan. Demikian sahabat ternak. Salam beternak Nusantara. Ingat, beternak itu keren dan membahagiakan. Ketika sapinya makan, sehat, gemuk, wajar, itulah kepuasan tersendiri yang tidak ternilai. Demikian sahabat ternak. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan hubungi Pak D. Nanti insya Allah Pak D akan menjawab. Untuk saudara saya yang di Madura yang kemarin bertanya, untuk saudara saya yang di Magelang yang bertanya perubahan cuaca kok sapi demam, kemudian lama dan pincang, itu apa? Ya itu tadi sebelumnya fisiknya tidak dijaga vitaminnya. Kemudian kalau demam, untuk antisipasi demam, Pak D juga menggunakan kontrakol ya juga buatan Mayer. Itu bagus, dosis menyesuaikan. Di situ sudah ada petunjuknya. Itu saudara-saudara, karena kalau kita ketergantungan terhadap mantri hewan atau dokter hewan, nah nanti kita tidak mandiri karena ini sapi kita perlu pertolongan hal seperti itu. Alhamdulillah selama ini Pak D merawat sapi ya dengan cara sangat sederhana ini, ya inilah hasilnya. Nah ini silakan ambil. Demikian para sahabat ternak, salam untuk Mas Didi Lembu Kamandanu, tetap semangat, bantu para pemula yang mencari bibit sapi dengan baik. Insya Allah Allah akan memberi imbalan tersendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak itu keren.